Selamat pagi Bu Ratna, kami akan menjelaskan tentang Sanitation Standard Operating Procedure dari Kopi Stojur Bogor. Paper ini disusun oleh Alfredo dan Antonius Michael. Next. Keamanan pangan jadi hal yang penting dalam sebuah produk atau makanan. Dalam era sekarang ini, masyarakat sudah jauh lebih memperhatikan kesehatan, keamanan pangan, dan kebersihan. Ketersediaan pangan selalu dijaga agar kebutuhan masyarakat terhadap pangan selalu terpenuhi. Selain itu, harga pangan dapat terjangkau dan harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. SSOP itu sendiri merupakan suatu prosedur tertulis atau tata cara yang digunakan industri untuk membantu mencapai tujuan atau sasaran keseluruhan yang diharapkan dalam memproduksi produk dengan cara bermutu tinggi, aman, dan tertib. SSOP ini terdiri dari 8 kunci persyaratan sanitasi, yaitu keamanan air, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi, dan menghilangkan hama pengganggu dari unit pengolahan. Next. Tujuan dari penulisan paper ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan umum dan pelaksanaan sanitasi di Kopisu Tajur Bogor, serta mengetahui beberapa aspek dalam pelaksanaan sanitasi seperti keamanan air, permukaan kontak bahan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas kebersihan, proteksi bahan kontaminan, pelabelan penyimpanan dan penanganan toksin, serta kesehatan pegawai dan pengendalian hama. Next. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang keadaan umum yang ada pada di Kopi Stojur Bogor. Pertama kami akan menjelaskan tentang profil usaha terlebih dahulu. Jadi Kopi Stojur Bogor ini merupakan usaha yang berada di bidang minuman yang menjual berbagai macam jenis kopi. Kopi Stojur Bogor ini beralamat di Jalan Raya Tajur nomor 103A, RT 01, RW 05. Kopi Stojur Bogor ini didirikan oleh Pak Endi Prasena. Beliau adalah pemilik dari Kopi Stojur Bogor yang sudah berdiri selama 2 tahun yang didirikan pada tanggal 9 Oktober 2019. Kopi Stojur Bogor ini memiliki jam operasional dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 7 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu memiliki jam operasional pada pukul 9 sampai 8 malam waktu Indonesia Barat. Barista yang bekerja pada Kopi Stojur Bogor ini berjumlah 2 orang dan memiliki job desk untuk menyajikan produk ke pelanggan, memproduksi menu, dan membersihkan peralatan produksi. Para barista memiliki jam kerja dalam sehari yaitu 1 shift dan memiliki 1 hari libur dalam seminggu untuk kedua pegawai. Kopi Stojur Bogor ini memiliki kelebihan berupa menu yang unik karena lebih mengedepankan cita rasa Nusantara yang tidak dimiliki oleh brand lainnya. Keadaan umum dapat kita lihat dari keamanan air. Berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Stojur Bogor, air yang digunakan pada Kopi Stojur Bogor berasal dari sumber mata air yang digunakan untuk mencuci peralatan produksi. Kualitas dari air yang digunakan akan mengalami pengecekan dari segi visual dan bau, seperti kejernihan air yang digunakan. Pada produksi air yang digunakan untuk membuat minuman berasal dari air mineral dengan brand Amedis dan berbentuk galon. Pada minuman dingin menggunakan es batu yang berasal dari pemasok es batu yang sudah biasa digunakan untuk dikonsumsi dan dipasok setiap pagi. Pengecekan pada kualitas es batu juga berasal dari visual saja, seperti dari kejernihan lelehan es batu, keruh atau tidaknya. Selanjutnya ada permukaan kontak bahan pangan. Jadi berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Stojur Bogor, beberapa peralatan yang digunakan di Kopi Stojur Bogor ini terbuat dari bahan stainless steel, kaca, dan plastik. Untuk membuat kopi, alat yang digunakan berupa coffee maker yang rutin dibersihkan setiap hari dengan cara dilap menggunakan kain bersih. Untuk peralatan lainnya, pembersihan dilakukan dengan cara pencucian menggunakan air mengalir serta menggunakan sabun dan dibilas sampai bersih. Selanjutnya ada pencegahan kontaminasi silang. Berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Stojur Bogor, kontaminasi silang bisa berasal dari karyawan yang bekerja. Karyawan Kopi Stojur Bogor dituntut untuk memperhatikan higienitas dan kebersihan pribadi. Karyawan yang bekerja selalu menggunakan pakaian yang bersih dan mengganti pakaian setiap hari. Karyawan memperhatikan kebersihan tangan. Karyawan juga selalu memotong kuku agar tetap bersih, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan proses produksi. Dalam bekerja, karyawan menggunakan atribut yang sudah ditetapkan seperti celemek, masker, dan topi. Karyawan juga meminimalkan dalam berbicara saat melakukan proses produksi, kecuali ada hal yang penting atau mendesak, serta meminimalkan berpindah ruangan jika tidak perlu. Kebersihan tempat juga selalu dijaga seperti kamar mandi yang selalu tertutup jika tidak digunakan. Hal ini mengurangi resiko kontaminasi yang akan mencemari bahan, alat, atau produk. Namun keberadaan tempat sampah dan tempat produksi yang terlalu dekat dapat meningkatkan resiko terjadinya kontaminasi silang yang dapat mencemari produk. Next. Selanjutnya ada fasilitas kebersihan. Berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Stojur Bogor, fasilitas kebersihan yang disediakan pada Kopi Stojur Bogor ini
seperti satu wastafel yang ada di dekat alat produksi, satu toilet umum berada di belakang dari kedai kopi su. Area toilet selalu dibersihkan setiap hari demi minimalisir kontaminasi bakteri yang berbahaya. Pada area produksi dibersihkan pada saat shift kerja sudah selesai. Pada area wastafel disediakan sabun untuk mencuci peralatan dengan merek tertentu, dan untuk membersihkan toilet disediakan sabun seperti karbo dan cairan Baiklin. Selanjutnya ada proteksi bahan kontaminan. Berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Su Tajur Bogor, dalam mencegah terjadinya kontaminan, untuk para pegawai ditakutkan kontaminan terjadi pada saat produksi, maka dari itu setiap pegawai selalu menggunakan masker. Bahan-bahan yang memiliki resiko tinggi mengalami pembusukan disimpan di dalam freezer dan chiller seperti susu, creamer, dan lain-lain. Bahan-bahan yang memiliki zat kimia yang berbahaya yang dapat mengkontaminasi dan meracuni produk disimpan di tempat yang aman, tertutup, dan jauh dari bahan baku, seperti cairan pembersih lantai, sabun cuci tangan, sabun cuci peralatan, dan kapur barus. Selanjutnya ada pelabelan, penyimpanan, dan penanganan toksin. Berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Su Tajur Bogor, label yang digunakan untuk menamai produk tersebut dari bahan yang aman, tidak mudah luntur, sehingga risiko terjadinya kontaminasi terhadap produk relatif kecil. Penyimpanan produk tidak dilakukan karena produk yang sudah jadi langsung diberikan kepada konsumen, sedangkan penyimpanan bahan baku dilabeli sesuai tanggal produksi dan expired. Selanjutnya ada kesehatan pegawai. Berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Su Tajur Bogor, pemilik selalu memperhatikan kesehatan karyawannya agar terus produktif dan bekerja memenuhi target. Kesehatan pegawai sangat dijaga, apalagi pada saat pandemi di mana protokol kesehatan harus diterapkan, seperti selalu menggunakan masker selama berada di dalam area Kopi Su Tajur Bogor, selalu menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan pada saat sesudah dan sebelum melakukan transaksi, selalu menjaga jarak yaitu 1-1,5 meter, dan menggunakan cashless atau non tunai agar tidak terjadi sentuhan yang dalam transaksi. Karyawan yang sakit diliburkan sementara dan dianjurkan untuk berobat ke puskesmas atau ke pusat kesehatan lainnya untuk menghindari adanya kontaminasi terhadap barang, alat, dan produk dari karyawan yang sedang sakit. Hal ini juga menghindari adanya penularan terhadap karyawan lain apabila jenis penyakitnya adalah menular, yang akan mengakibatkan proses produksi terhambat karena karyawan yang sakit. Selanjutnya ada pengendalian hama. Jadi berdasarkan penuturan dari pemilik Kopi Su Tajur Bogor, proses pengendalian hama pada Kopi Su Tajur Bogor ini dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari ruangan yang tertutup rapat, penggunaan insektisida, serta digunakan alat berupa perangkap tikus. Pengendalian hama perlu dilakukan mengingat hama merupakan sumber kontaminan. Berdasarkan penuturan pemilik, hama yang ditemukan sangat jarang. Hal ini karena pemilik selalu memperhatikan kebersihan dari setiap ruangan yang ada, yaitu membersihkannya secara rutin setiap sebelum dan sesudah proses produksi. Ruangan tidak dibiarkan terbuka dan selalu ditinggal dalam keadaan tertutup rapat. Hal ini dapat meminimalisir kehadiran hama yang akan menyebabkan kontaminasi terhadap produk. Berikutnya adalah Sanitation Standard Operating Process atau SSOP dari Kopi Su Tajur Bogor. Aspek pertama adalah tujuan. Prosedur ini disusun berguna sebagai panduan sanitasi, memberikan evaluasi dan kebiasaan dalam bekerja di Kopi Su Tajur Bogor. Yang aspek kedua adalah ruang lingkup. Prosedur ini berlaku untuk semua tenaga kerja yang berada di seluruh area produksi di Kopi Su Tajur Bogor. Yang ketiga adalah referensi. Referensi yang kami pakai adalah berupa jurnal yang berjudul Implementasi Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP pada produksi manisan Carica di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Aspek keempat adalah tanggung jawab. Pegawai bertanggung jawab terhadap semua operasional. Lalu pegawai bertanggung jawab dalam melayani tamu. Dan pemilik dan semua pegawai pada setiap bagian produksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur ini. Aspek kelima adalah prosedur. Tenaga kerja yang akan memasuki area Kopi Su Tajur Bogor diwajibkan untuk menggunakan seragam rapi, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer secara runtut, menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan tidak dalam keadaan sakit. Tenaga kerja yang sedang melakukan job diwajibkan untuk tidak memegang gadget pada saat jam kerja atau shift, tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, tidak menggunakan cat kuku dan riasan wajah yang berlebihan, dan bagi tenaga kerja yang berhalangan bekerja harus melapor kepada pemilik minimal 1 kali 24 jam. Tenaga kerja yang telah menyelesaikan shift diwajibkan untuk membersihkan peralatan produksi dan area kerja barista, serta membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam penerimaan bahan baku diwajibkan untuk mengeluarkan dan mencuci bahan yang diterima dari produsen, menyimpan bahan pada rak, dan menyimpan bahan baku yang mudah rusak pada freezer. Selanjutnya adalah pada area keseluruhan Kopi Su Tajur Bogor diwajibkan untuk
Melakukan pembersihan kedai kopi suhu Tajur Bogor, seperti menyapu dan mengepel setiap closing. Mengelap meja menggunakan spray dan lap kering. Setiap 1 bulan dilakukan general cleaning dengan penyemprotan desinfektan pada area kedai kopi suhu. Selanjutnya adalah pemilahan sampah dengan membedakan sampah kering dan sampah basah. Dan yang terakhir adalah menyimpan alat kebersihan yang terpisah dari penyimpanan bahan baku dan peralatan produksi. Selanjutnya adalah area station pada kopi suhu Tajur Bogor diwajibkan. Yang pertama adalah pembersihan peralatan pembuatan minuman pada tempat terpisah dengan tempat cuci tangan dan menggunakan air tanah. Selanjutnya adalah merapikan seluruh peralatan sesuai dengan letaknya masing-masing. Selanjutnya mematikan peralatan dan station dibersihkan dengan lap bersih sampai kering. Area toilet pada kopi suhu Tajur Bogor diwajibkan untuk para pegawai mengisi tabel checklist yang telah disediakan. Selanjutnya, meletakkan pewangi toilet dan melakukan pengecekan tisu toilet dan tabungan tempat sampah pada masing-masing bilik. Aspek keenam adalah dokumentasi. Prosedur ini didokumentasikan dalam bentuk berkas file PDF dalam bahasa Indonesia yang semuanya mempunyai ketentuan yang sama. Aspek yang ketujuh adalah lampiran. Jadi berikut adalah tabel aspek-aspek sanitasi. Pertama adalah kondisi sanitasi keamanan air. Aktivitas yang dilakukan adalah air yang digunakan ada 2, yaitu air untuk mencuci peralatan produksi yang berasal dari sumber air bersih dan air yang digunakan untuk memproduksi minuman yang berasal dari air mineral standar yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar mutu. Air yang digunakan ini merupakan air tanah yang ada di daerah Bogor. Apabila air yang digunakan terlihat kotor dan berbau, maka akan dilakukan pengecekan dan pembersihan pipa maupun tempat penampungan air. Selanjutnya adalah kondisi sanitasi untuk pemupukan kontak bahan pangan. Pertama adalah peralatan yang digunakan berbahan logam stainless steel yang tahan panas. Selanjutnya, pencucian dilakukan setelah pergantian shift pada alat pembuat kopi, sedangkan alat lainnya dicuci setiap proses pembuatan minuman. Selanjutnya adalah pencucian menggunakan sabun dan dilap sampai kering. Pembersihan station dengan menggunakan alkohol yang dilakukan sebelum jam operasional buka. Pembersihan meja dan kursi konsumen dengan lap dan alkohol yang dilakukan sebelum dan sesudah dipakai konsumen. Selanjutnya, lap yang dipakai dibedakan antara station, kaca, maupun meja dan kursi. Peralatan yang digunakan harus dipastikan bersih sebelum dan sesudah digunakan. Peralatan yang kontak dengan produk didesain berbahan dasar yang mudah dibersihkan. Pembersihan secara rutin permukaan yang kontak langsung dengan produk. Selanjutnya adalah kondisi sanitasi untuk pencegahan kontaminasi silang. Pertama adalah pegawai harus mencuci tangan dengan sabun. Pegawai harus menggunakan masker pada saat jam kerja. Pegawai harus membersihkan alat-alat produksi kopi dengan alat pembersih khusus yang sudah disediakan oleh kedai. Bahan baku harus disimpan terpisah dengan cairan pembersih yang mengandung zat kimia. Selanjutnya, setiap closing dan opening area kedai harus dibersihkan, seperti mengepel, menyapu, dan membersihkan daerah produksi. Sampah harus dibuang yang ada pada area produksi kopi setiap closing kedai kopi. Selanjutnya adalah kondisi sanitasi untuk fasilitas kebersihan. Toilet harus dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Selanjutnya, air yang digunakan pada air toilet ini merupakan air tanah yang sama dengan digunakan untuk mencuci peralatan. Menyediakan tisu dan sabun yang cukup. Menyediakan hand sanitizer, menyediakan pewangi toilet, dan bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan toilet ini disimpan dalam loker. Selanjutnya adalah proteksi dari bahan kontaminan. Bahan yang memiliki zat toksin atau yang dapat mengkontaminasi dan meracuni bahan baku atau produk disimpan di tempat yang aman, tertutup dan jauh dari bahan baku maupun produk jadi. Selanjutnya, bahan yang digunakan harus bebas dari cemaran. Penggunaan bahan kimia pembersih harus sesuai dengan petunjuk penggunaan. Selanjutnya adalah kondisi sanitasi untuk pelabelan, penyimpanan, dan penanganan toksik. Pertama adalah bahan baku minuman atau pangan dan non-pangan disimpan terpisah untuk mencegah terjadinya cemaran. Selanjutnya, menyimpan bahan-bahan kimia yang berguna untuk pembersih di tempat berbeda dan diberi label untuk mengetahui kegunaannya. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia harus sesuai aturan pemakaian. Selanjutnya, kondisi sanitasi untuk kesehatan pegawai. Karyawan yang sakit akan diliburkan. Karyawan harus melapor jika merasa sakit agar tidak terjadi penularan. Selanjutnya, pemilik usaha memberikan izin 1 hari dalam seminggu. Selanjutnya, kondisi sanitasi pengendalian hama. Pertama adalah pemasangan sekat-sekat pada ventilasi, pemasangan perangkap tikus, pembersihan setiap ruangan, setiap sebelum dan sesudah proses produksi. Selanjutnya adalah saluran pembuangan air berfungsi harus
harus dipastikan berfungsi dengan lancar. Selanjutnya adalah pembuangan sampah dilakukan setiap hari untuk mencegah penumpukan sampah. Selanjutnya adalah penggunaan insektisida. Next. Selanjutnya adalah tabel penyimpanan bahan kimia. Tabel penyimpanan bahan kimia ini dilihat dari jenis bahan kimia, tempat penggunaan, tempat penyimpanan, dan keterangan. Jadi bahan kimia yang disimpan itu ada deterjen, hand sanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan, pewangi toilet, dan pembersih kaca dan karbol. Jadi pada deterjen area penggunaannya itu di area produksi, hand sanitizer itu di area penggunaannya itu di seluruh area. Kalau sabun cuci tangan itu area penggunaannya wastafel, desinfektan itu di seluruh area, pewangi toilet itu di toilet, dan pembersih kaca itu di seluruh area, dan karbol itu di toilet. Untuk semua bahan kimia yang disimpan ini, area penyimpanannya itu di satu tempat, yaitu di gudang. Dan semuanya itu pasti diberi label. Next. Selanjutnya adalah tabel kebersihan untuk yang mencakup area, bendanya apa, dan cara pembersihannya. Yang pertama adalah area di seluruh area, yaitu dengan benda lantai, dan dibersihkan dengan cairan khusus. Dibersihkan dengan disinfektan sebelum jam operasional dan setelah jam operasional. Selanjutnya adalah dinding. Dinding ini dibersihkan dengan pembersih sabun biasa, dan dibersihkan sebelum jam operasional. Selanjutnya untuk kaca depan, dibersihkan juga dengan sabun biasa, dan dibersihkan sebelum jam operasional. Begitu juga dengan pintu depan dan langit-langit. Untuk AC, dibersihkan sebelum jam operasional dengan lap kering dan dibersihkan serta diservis 2 bulan sekali. Untuk tempat produksi yang mencakup mesin kopi, dibersihkan dengan air panas agar noda kopi dapat hilang. Dan juga dibersihkan setiap sebelum dan sesudah proses produksi. Selanjutnya untuk kompor, dibersihkan setiap sebelum dan sesudah pemasakan bahan baku. Selanjutnya untuk pemanas kopi. Pemanas kopi ini dibersihkan setiap sebelum dan sesudah proses produksi. Selanjutnya dilap setelah proses produksi sampai kering. Selanjutnya freezer. Freezer ini juga dicuci dan dibersihkan dengan sabun biasa. Dan dibersihkan setiap sebelum dan sesudah proses produksi, serta dilap sampai tidak ada sabun tersisa. Untuk wastafel, dibersihkan juga dengan sabun biasa, sebelum jam operasional buka dan setelah tutup, serta dibersihkan dengan cairan khusus jika ada kerak yang susah dibersihkan. Untuk tempat sampah, dibersihkan setiap sebelum jam operasional, serta penggantian plastik jika sudah penuh. Untuk pada tempat konsumen yang mencakup meja dan kursi ini dibersihkan dengan cairan khusus setiap pergantian konsumen. Cairan khusus ini berupa alkohol yang dapat mencegah penularan penyakit. Selanjutnya adalah untuk bendanya peralatan minum. Peralatan minum ini dicuci dengan sabun biasa dan dilap sampai kering. Untuk stop kontak, dilap menggunakan kain bersih sehingga tidak ada debu menempel. Berikut adalah form checklist untuk kebersihan toilet. Dan berikut adalah form checklist untuk kebersihan tempat sampah. Selanjutnya adalah form checklist untuk kesehatan pegawai. Berikut daftar pustaka yang kami pakai pada penyusunan prosedur ini. Dan berikut adalah dokumentasi selama kami menjalankan prosedur ini atau meneliti prosedur ini. Yang pertama adalah penampakan depan toko seperti ini. Berikut adalah proses pembuatan kopi oleh pegawai dan peralatan yang digunakan. Berikut wastafel dan tempat sampahnya. Berikut adalah penyimpanan bahan baku. Selanjutnya adalah alat mesin kopi. Alat mesin kopi ini dan juga penggiling biji kopi. Berikut adalah kulkas untuk menyimpan bahan baku. Timbangan. Berikut adalah wastafel. Berikut adalah kondisi AC yang digunakan. Berikut adalah tempat duduk para konsumen. Dan berikut adalah foto bersama para pekerja. Jadi begitu presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.